Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, menyapu kegelapan malam dengan cahaya keemasan yang memancar lembut. Di pasar Al-Rashid, Baghdad, kehidupan sudah mulai berdenyut. Para pedagang dengan cekatan membuka tenda-tenda mereka, menyusun barang dagangan dengan rapi, dan mempersiapkan diri menyambut para pembeli. Aroma khas pasar Baghdad, campuran wangi rempah-rempah, minyak wangi, daging panggang, dan roti segar, mulai memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk kesibukan pagi itu, terselip sebuah pemandangan yang menyedihkan di sudut pasar yang sepi. Seorang lelaki parubaya bernama Umar duduk termenung di samping seekor unta yang kurus dan tampak lesu. Wajahnya yang keriput tampak muram, matanya merah sembab. Tangannya yang bergetar memegang erat tali unta tua itu, seolah takut kehilangan satu-satunya harta berharganya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "sudah seminggu aku mencoba menjual untaku ini, tapi tak seorang pun mau membeli. Padahal, Siti, istriku, semakin parah sakitnya. Dia butuh obat yang mahal." Umar mengusap air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Unta itu, seolah mengerti kesedihan tuannya, mendengus lembut dan menggesek-gesekkan kepalanya ke pundak Umar. Tak jauh dari sana, Abu Nawas sedang berjalan santai menyusuri lorong-lorong pasar. Matanya yang tajam dan selalu berbinar itu menyapu seluruh sudut pasar, menangkap setiap detail kehidupan yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada pemandangan menyedihkan di sudut pasar. Ia mengenali Umar, seorang pedagang kecil yang selalu jujur dalam berdagang, namun nasibnya tak pernah berpihak. "Wahai Umar, saudaraku," sapa Abu Nawas dengan suara lembut sambil mendekat. "Mengapa wajahmu tampak begitu muram?" Melihat Abu Nawas, ia mencoba tersenyum walau tak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Wahai Abu Nawas, kehadiranmu bagai embun penyejuk di tengah teriknya hidupku. Lihatlah," ia menunjuk ke unta tua di sampingnya. "Teman setiaku ini tak kunjung ada yang mau membeli. Padahal, istriku." Suara Umar tercekat. Ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Abu Nawas duduk di samping Umar, memandang unta tua itu dengan penuh perhatian. "Mungkin ada yang bisa kulakukan untuk membantumu." Dengan suara terputus-putus, Umar pun bercerita. Istrinya, Siti, sudah 3 minggu terbaring lemah karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Tabib mengatakan hanya obat-obatan khusus yang bisa menyembuhkannya, namun harganya sangat mahal, minimal 15 dirham. "Sudah kucoba menjual untaku dengan harga 10 dirham saja," keluh Umar, "bahkan 5 dirham pun aku rela. Tapi lihatlah, tak ada yang berminat. Untaku sudah tua dan kurus. Orang lebih memilih unta yang muda dan kuat." Abu Nawas mengamati unta tua itu dengan saksama. Memang benar, tubuhnya kurus dan bulunya kusam. Namun, ketika unta itu mendengus, suaranya ternyata sangat merdu, dalam dan berirama, seolah memiliki karakter sendiri. "Wahai Umar," kata Abu Nawas tiba-tiba, matanya berbinar-binar, "bagaimana jika aku membeli suara untamu saja?" Umar terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Membeli suaranya? Bagaimana maksudmu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, senyum khasnya yang penuh makna dan kecerdikan. "Dengarkan baik-baik, wahai Umar. Aku akan membeli hak untuk menggunakan suara untamu. Kau boleh tetap memilikinya dan merawatnya, tapi suaranya akan kugunakan untuk sesuatu yang istimewa." Umar masih tampak bingung.
Tapi, bagaimana caranya menjual suara? Dan untuk apa suara untaku yang sudah tua ini? Dunia ini penuh dengan keajaiban, saudaraku, jawab Abu Nawas dengan bijak. Terkadang, hal yang kita anggap remeh justru memiliki nilai yang tak terduga. Aku akan membayarmu 10 dirham sekarang juga untuk hak menggunakan suara untamu. Mata Umar berbinar sebentar, tapi kemudian redup kembali. Wahai Abu Nawas, aku tahu kau ingin membantuku. Tapi aku tak mau kau membuang-buang uang untuk hal yang tidak masuk akal. Justru karena tidak masuk akal itulah maka ini akan berhasil, sahut Abu Nawas sambil tertawa kecil. Ini bukan sekadar bantuan, tapi juga sebuah pelajaran berharga bagi banyak orang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Umar menganggur pelan. Baiklah Abu Nawas, aku percaya padamu. Selama ini kelakaranku selalu mengandung hikmah yang dalam. Abu Nawas segera mengeluarkan 10 dirham dari sakunya dan memberikannya kepada Umar. Ambillah ini. Segera beli obat untuk istrimu. Besok, kita akan mulai bisnis kita yang baru. Umar menerima uang itu dengan tangan gemetar, air mata bahagia mengalir di pipinya yang keriput. Terima kasih, wahai Abu Nawas. Kau telah memberikan harapan untuk istriku. Sekarang pulanglah, kata Abu Nawas sambil menepuk pundak Umar. Rawat istrimu dengan baik. Besok pagi, bawalah untamu ke tempat biasa. Kita akan mulai pekerjaan kita. Setelah Umar pergi dengan langkah ringan penuh harapan, Abu Nawas segera memulai persiapannya. Ia pergi ke tempat pembuat papan tulisan dan memesan sebuah papan dengan tulisan yang akan membuat banyak orang terkejut. Tuliskan ini, kata Abu Nawas pada si pembuat papan. Suara unta ajaib, pembawa rezeki dan keberkahan, hanya 2 dirham. Si pembuat papan, seorang lelaki tua bernama Malik, mengerutkan kening. Suara unta? Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Kau akan segera mengetahuinya, wahai Malik. Percayalah, ini akan menjadi pembicaraan seluruh Baghdad. Setelah papan selesai dibuat, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan sederhana, sebuah karpet tua yang masih bagus dan sebuah kursi kayu. Ia juga menyiapkan sebuah kotak kecil untuk menyimpan uang yang nantinya akan terkumpul. Sore harinya, Abu Nawas mengunjungi Umar di rumahnya yang sederhana di pinggiran Baghdad. Rumah itu kecil dan sederhana, tapi terawat dengan bersih. Di dalam, Siti terbaring lemah di atas tempat tidur, namun wajahnya sudah tampak lebih cerah setelah meminum obat yang dibeli Umar. Lihatlah, wahai Abu Nawas, sapa Umar dengan gembira. Obat itu benar-benar manjur. Siti sudah bisa duduk dan makan sedikit. Besok, kita akan mulai bisnis kita. Dengarkan baik-baik rencanaku. Dengan penuh semangat, Abu Nawas menjelaskan strateginya pada Umar. Ia akan membuka stan di pasar yang ramai, menawarkan suara unta dengan berbagai klaim manfaat. Umar hanya perlu menunggu di tempat yang sudah ditentukan dengan untanya, siap untuk memperdengarkan suara unta itu pada setiap pembeli. Apa orang-orang tidak akan menganggap kita gila? Tanya Umar dengan ragu. Biarlah mereka menganggap kita gila, jawab Abu Nawas. Yang penting, kita punya niat baik untuk membantu dan mengajarkan pelajaran berharga. Keesokan paginya, dengan jantung berdebar-debar, Abu Nawas membuka stan penjualan suara unta di salah satu sudut pasar yang ramai. Ia membentangkan karpet, meletakkan kursi, dan memasang papan tulisan yang membuat setiap orang yang lewat terhenti dan membaca berulang-ulang. Reaksi pertama yang muncul adalah tawa.
Seorang pedagang kaya bernama Faisal berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Suara unta? Hahaha. Abu Nawas, akhirnya kegilaanmu mencapai puncaknya, ejek Faisal. Abu Nawas hanya tersenyum lembut. Wahai Faisal, jangan menertawakan apa yang kau belum pahami. Suara unta ini istimewa, ia membawa keberuntungan bagi yang mendengarkannya dengan keyakinan. Faisal menggeleng-geleng sambil terus tertawa. Gila. Benar-benar gila. Tapi tak semua orang menertawakannya. Seorang ibu muda bernama Fatimah mendekat dengan wajah penuh harap. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara lirih, benarkah suara unta ini bisa membawa rezeki? Aku dan suamiku sudah setahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Kami sudah mencoba segala cara. Abu Nawas memandang Fatimah dengan penuh simpati. Wahai Fatimah, yang bisa memberikan keturunan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara unta ini hanyalah perantara untuk menguatkan keyakinanmu. Mari kita percayakan sepenuhnya padanya. Setelah Fatimah membayar 2 dirham, uang yang cukup besar bagi keluarga sederhana, Abu Nawas membawanya ke tempat Umar yang sudah menunggu dengan untanya di pinggiran pasar. Prosesi ini dilakukan dengan penuh hikmat. Abu Nawas meminta Fatimah untuk berdiri tenang dan memusatkan pikiran pada harapannya. Kemudian, dengan isyarat halus, Umar membisikkan sesuatu pada untanya, dan hewan itu pun mengeluarkan suara khasnya, sebuah dengusan panjang yang dalam dan berirama. Dengarkan, wahai Fatimah, bisik Abu Nawas. Biarkan suara ini mengingatkanmu pada kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mampu memberikan apapun yang kita minta asal kita yakin dan bersabar. Fatimah mendengarkan dengan khusyuk, air mata mengalir di pipinya. Setelah itu, Abu Nawas memberikan nasihat-nasihat bijak tentang kesabaran, keyakinan, dan pentingnya selalu berprasangka baik pada Allah. Keesokan harinya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Fatimah datang kembali ke stan Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Aku yakin ini pertanda baik. Abu Nawas tersenyum bahagia. Kabar tentang keberhasilan Fatimah, meski sebenarnya masih sebatas mimpi, mulai menyebar di pasar. Beberapa orang yang awalnya menertawakan mulai penasaran. Seorang nelayan bernama Yusuf mendekati stan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, katanya dengan wajah lesu, bisakah suara unta ini membantuku mendapatkan tangkapan yang banyak? Sudah 3 hari berturut-turut jalaku kembali kosong. Keluargaku kelaparan. Dengan penuh perhatian, Abu Nawas mendengarkan keluhan Yusuf. Wahai Yusuf, suara unta ini bisa membantumu, tapi yang lebih penting adalah usahamu. Dengarkan suara ini dengan keyakinan, lalu kembalilah melaut dengan semangat baru. Yusuf pun membayar 2 dirham, uang terakhir yang dimilikinya, dan mengikuti ritual mendengarkan suara unta. Ajaibnya, hari itu ia kembali dengan tangkapan yang melimpah, lebih banyak dari yang pernah didapatnya dalam sebulan terakhir. Benar-benar keajaiban, seru Yusuf ketika ia kembali ke pasar sambil membawa ikan-ikan segar yang besar. Suara unta Abu Nawas benar-benar membawa berkah. Kabar ini menyebar seperti api di gurun kering. Semakin banyak orang yang datang ke stan Abu Nawas, masing-masing dengan masalah dan harapan mereka sendiri. Di balik layar, Abu Nawas sebenarnya sedang mempraktikkan prinsip-prinsip psikologi modern, meski tentu saja ia tidak menyadarinya. Yang ia lakukan adalah memberikan sugesti positif dan meningkatkan keyakinan diri setiap orang yang datang padanya. Setiap kali seseorang membayar untuk mendengarkan suara unta, Abu Nawas tidak hanya membawanya ke Umar, tetapi juga memberikan nasihat-nasihat yang disesuaikan dengan masalah masing-masing. Bagi yang sakit, ia mengingatkan pentingnya kesabaran dan terus berikhtiar. Bagi yang kekurangan rezeki, ia menasehati untuk bekerja lebih keras dan tidak putus asa.
Bagi yang punya masalah rumah tangga, ia mengajarkan pentingnya komunikasi dan pengertian. Uang yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk membantu Umar dan istrinya, tetapi juga untuk membantu orang-orang miskin lainnya yang datang pada Abu Nawas. Setiap malam, setelah pasar tutup, Abu Nawas akan membagikan makanan dan uang pada fakir miskin di sekitar pasar. Kesuksesan bisnis Abu Nawas tentu saja tidak lepas dari kritik. Seorang ulama muda bernama Syekh Farid datang dengan wajah masam, diikuti oleh beberapa muridnya. "Wahai Abu Nawas," serunya dengan suara keras sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Apa yang kau lakukan ini bid'ah. Menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya? Ini jelas penipuan." Abu Nawas menyambutnya dengan senyuman, tak sedikit pun terganggu. "Wahai Syekh Farid yang budiman, mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Apakah suara itu tidak ada? Suara itu ada, tapi... Dan apakah mendengarkan suara unta itu haram?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak, tapi... Lalu apa masalahnya? Aku menjual sebuah pengalaman mendengarkan suara unta yang disertai dengan nasihat-nasihat baik. Bukankah dalam Islam kita dianjurkan untuk saling menasehati dalam kebaikan?" Syekh Farid tampak berpikir. "Tapi kau meminta bayaran untuk itu?" "Benar," jawab Abu Nawas. "Dan uang itu akan digunakan untuk membantu saudara kita Umar yang miskin dan istrinya yang sakit. Juga untuk membantu fakir miskin lainnya. Bukankah ini termasuk sedekah yang pahalanya mengalir?" Abu Nawas kemudian menunjukkan catatannya. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dengan rapi. Separuh untuk Umar dan keluarganya, separuh lagi untuk membantu orang miskin lainnya. Setelah melihat bukti-bukti dan mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya Syekh Farid pun mengerti. Bahkan, ia kemudian menjadi salah satu pendukung setia proyek Abu Nawas ini. Dalam waktu 2 minggu, penjualan suara unta Abu Nawas telah membawa dampak yang luas di masyarakat Baghdad. Bukan hanya karena keajaiban yang dialami banyak orang, tetapi juga karena semangat tolong-menolong yang tumbuh subur. Pedagang-pedagang kaya yang awalnya menertawakan Abu Nawas mulai terinspirasi untuk membantu sesama. Faisal, si pedagang kaya yang pertama kali menertawakan Abu Nawas, justru menjadi donatur terbesar. Ia menyumbangkan sebagian keuntungan dagangannya untuk membantu orang-orang miskin di Baghdad. Yang lebih menakjubkan, banyak dari pembeli suara unta yang kemudian menjadi relawan, membantu Abu Nawas mengelola bisnis kemanusiaannya. Fatimah, meski belum juga hamil, menjadi lebih sabar dan bahagia. Yusuf si nelayan kini menjadi nelayan yang sukses dan sering membagikan ikan tangkapannya pada tetangga yang kurang mampu. Kabar tentang keajaiban suara unta Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Sang Khalifah, yang sedang duduk di singgasana emasnya, mendengarkan laporan dari para pengawal dengan wajah penuh keheranan. "Benarkah ini?" tanya Khalifah pada Wazir Jafar yang berdiri di sampingnya. "Abu Nawas menjual suara unta, dan banyak orang yang mengaku mendapat keajaiban darinya." Wazir Jafar menghela napas dengan kesal. "Benar, Paduka. Itu pasti akal-akalan tidak masuk akalnya lagi. Mana mungkin suara unta bisa dijual? Itu pasti tipu dayanya untuk mengambil uang rakyat." Tapi Khalifah justru tersenyum penuh arti. "Kalian belum mengenal Abu Nawas dengan baik. Pasti ada hikmah di balik kelakarannya. Panggillah dia kemari, juga beberapa orang yang telah membeli suara untanya. Aku ingin mendengar langsung dari mereka." Ketika Abu Nawas menghadap di istana, ia datang dengan wajah ceria seperti biasa. Di belakangnya, beberapa orang yang telah membeli suara unta juga hadir,
termasuk Fatimah, Yusuf, dan Umar dengan untanya yang sudah tampak lebih sehat dan terawat. "Wahai Abu Nawas," sapa Khalifah dengan mata berbinar-binar. "Benarkah engkau sedang berjualan suara unta di pasar?" Dengan sikap santun, Abu Nawas membungkuk menghormat. "Benar sekali, Paduka yang mulia. Hamba memang sedang berjualan suara unta. Dan alhamdulillah, banyak yang telah merasakan manfaatnya." Wazir Jafar tidak bisa menahan diri. "Apa? Membeli suara unta? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang bisa membeli suara unta?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai wazir yang terhormat, justru karena ketidakmungkinan itulah maka suara unta menjadi barang yang sangat berharga. Buktinya, ia menunjuk ke orang-orang di belakangnya, banyak yang merasa terbantu setelah membelinya." Satu persatu, pembeli suara unta mulai bercerita tentang pengalaman mereka di hadapan Khalifah. Fatimah, dengan mata berlinang, berkata, "Paduka yang mulia, meski aku belum juga hamil, tapi sejak mendengar suara unta itu, hatiku menjadi lebih tenang. Aku belajar sabar dan percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya." Yusuf si nelayan menambahkan, "Sejak mendengar suara unta itu, aku menjadi lebih bersemangat dalam bekerja. Hasil tangkapanku pun meningkat karena aku pergi melaut lebih awal dan lebih bersungguh-sungguh." Kemudian Umar, dengan suara bergetar, bercerita tentang bagaimana bisnis Abu Nawas ini telah menyelamatkan istrinya. "Paduka, berkat uang dari penjualan suara untaku, istriku bisa berobat dan sekarang sudah mulai sembuh. Kami tidak lagi putus asa." Wazir Jafar masih tampak tidak percaya. "Ini pasti kebetulan. Atau kalian telah disuruh berbohong oleh Abu Nawas?" Tapi Khalifah justru tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, wahai Abu Nawas. Sekarang jelaskan padaku, apa rahasia di balik semua ini?" Dengan bijaksana, Abu Nawas mulai menjelaskan. "Paduka yang mulia, sebenarnya yang hamba jual bukanlah suara untanya. Yang hamba jual adalah keyakinan dan harapan." Ia melanjutkan, "Ketika seseorang datang kepada hamba dengan masalah, hamba memberikan mereka sesuatu untuk dipercayai. Dengan keyakinan itu, mereka menjadi lebih optimis dan bersemangat. Dan seperti yang kita tahu, orang yang bersemangat dan optimis akan lebih mudah meraih kesuksesan." Abu Nawas kemudian menjelaskan secara detail mekanisme psikologis di balik keberhasilan suara untanya. "Bukan suaranya yang ajaib, Paduka, tapi keyakinan yang tumbuh dalam hati setiap orang setelah mendengarkannya. Mereka menjadi yakin bahwa perubahan positif akan terjadi, dan keyakinan itulah yang mendorong mereka untuk berusaha lebih keras." Khalifah semakin kagum. "Jadi sebenarnya, engkau sedang memberikan pelajaran tentang kekuatan pikiran positif dan pentingnya saling membantu." "Tepat sekali, Paduka," sahut Abu Nawas dengan mata berbinar. "Hamba ingin menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya pada sesuatu yang positif dan memiliki harapan, maka hal positif itu akan benar-benar terjadi dalam hidupnya. Dan dengan uang yang hamba kumpulkan, hamba bisa membantu mereka yang benar-benar membutuhkan." Wazir Jafar pun akhirnya mengangguk-angguk, mulai memahami kedalaman pikiran Abu Nawas yang selama ini ia anggap hanya kelakar semata. "Selama ini saya telah memandangmu dengan sebelah mata. Kelakarmu yang tampak gila ternyata mengandung hikmah yang sangat dalam." Khalifah Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya dan menghampiri Abu Nawas. "Engkau tidak hanya jenaka, tapi juga bijaksana. Hari ini, engkau telah mengajarkan pada kami semua pelajaran berharga tentang kekuatan keyakinan dan pentingnya tolong-menolong." Sang Khalifah kemudian memberikan sekantong uang sebagai hadiah. "Gunakan untuk melanjutkan bisnis kemanusiaanmu."
Dan untukmu, wahai Umar, Khalifah menoleh pada Umar, aku akan membantumu membuka usaha kecil-kecilan agar kau tidak lagi bergantung pada penjualan unta. Umar pun menangis haru, tak menyangka nasibnya akan berubah begitu drastis. Beberapa bulan kemudian, bisnis, penjualan suara unta sudah berhenti. Tapi warisannya tetap hidup dalam masyarakat Baghdad. Umar kini memiliki warung kecil yang sukses, istrinya sudah sembuh total. Fatimah akhirnya hamil dan melahirkan anak yang sehat. Yusuf menjadi nelayan yang makmur dan sering membagikan rezekinya pada tetangga. Orang-orang belajar bahwa keyakinan positif bisa mengubah hidup, dan membantu sesama adalah kewajiban setiap muslim. Abu Nawas, dengan kelucuan dan kecerdikannya, sekali lagi berhasil memberikan pelajaran berharga yang akan dikenang sepanjang masa. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk bersantai di tepi sungai Tigris, memandang matahari yang mulai tenggelam. Umar mendatanginya dengan membawa secangkir teh hangat. "Wahai Abu Nawas," kata Umar, "aku masih tak percaya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dari seorang yang putus asa, kini aku memiliki kehidupan yang layak." Abu Nawas tersenyum, matanya menerawang ke kejauhan. "Sesungguhnya, Allah telah memberikan kita akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Terkadang, yang dibutuhkan orang bukanlah solusi yang rumit, tapi sekadar keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja." "Tapi mengapa harus suara unta?" tanya Umar penasaran. "Karena itu yang tidak terduga," jawab Abu Nawas sambil tertawa. "Jika aku menjual air suci atau jimat, orang akan menganggapku dukun. Tapi dengan menjual suara unta, orang tertawa sekaligus penasaran. Dan dalam keadaan seperti itulah, pesan-pesan bijak bisa masuk dengan mudah." Umar mengangguk, kini ia benar-benar memahami kedalaman pikiran Abu Nawas. Demikianlah kisah Abu Nawas menjual suara unta. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa dalam kelucuan terdapat kebijaksanaan, dalam keputusasaan terdapat harapan, dan dalam hal yang tampak tidak masuk akal terdapat pelajaran hidup yang paling berharga.